Tapi program Erasmus itu kita setiap semesternya beda negara. Aku kemarin semester 1 itu di Glasgow, University of Glasgow. Itu aku spesifiknya fokus belajar di education. Nah, sekarang aku di University of Aarhus, Aarhus University. Itu aku fokus belajar soal medianya. Karena nama fakultas aku pun Communication and Culture. Jadi makanya aku bilang ini linear gitu. Terus nanti di semester 3 aku bakal ke Prancis. Jadi kamu jalan-jalan terus, dikasih beasiswa, tapi disuruh jalan-jalan Disuruh keliling Eropa. jalan-jalan. Iya. Wow. Aku menyadari di proses ketiga, karena di 1-2 aku keterima kampus, tapi tidak keterima beasiswa. Di 1 dan 2 aku sadar bahwa aku punya eligible enough, qualified enough untuk masuk. Terbukti dengan aku dapat LOA-nya. Berarti kan, kami terima, tapi kami belum bisa kasih kamu beasiswa. Kenapa yang ketiga bisa? Gitu. Kenapa mereka mau yang ketiga? Karena akhirnya aku menyadari bahwa qualified enough itu tidak sama dengan promising candidates. Aku punya besi dan aku pengen ngebuka sebuah pintu. Tapi masalahnya aku tuh gak punya skill untuk memahat besi aku jadi sebuah kunci. Dan aku tahu belajar di tempat kalian akan ngebuat aku jadi mahir untuk membuat kunci itu. Nanti ketika kuncinya udah jadi dan aku bisa buka pintu, aku akan membuat sesuatu di dalam ruangan itu dan sesuatu itu bisa kamu nikmati juga. Nama lengkapnya Dea Reski Gerasti. Nama panggilannya Dea dan domisilinya di Aarhus, Denmark. Pendidikannya Dea tuh satunya ilmu komunikasi dari Universitas Riau. S2-nya adalah Children's Literature, Media and Cultural Entrepreneurship. Dan Dea juga penerima Erasmus Mundus Scholarship. Wow, lucu banget deh S2 kamu jurusannya. Iya, kenapa melenceng ini Dea? Kenapa sih kamu baru sadar di S2 tuh gimana? Kamu bisa daftar Erasmus ini gimana caranya? Tahu dari mana? 40% motivation letter, terus 10% surat rekomendasi, terus kayak 20% itu CV gitu, 30%-nya adalah kesesuaian background. Dia ceritain dong tentang Glasgow, tentang Denmark. Kayak gimana sih negaranya dan iklim edukasinya? Oke, mereka bilang Denmark adalah negara paling aman. Mari kita buktikan. Aku taruh 2 koper aku di bus stop. Aku pergi ambil kunci ke tempat teman aku. Terus kayak 20 menit pas aku lihat masih ada di sana. Oke, it's approved gitu. Wow, Beneran. gak ada yang nyentuh, gak ada yang Gak ada yang nyentuh. gak ada. Dan itu kejadiannya jam 10 malam. Kayak, Oh, Hai Sobat I+, welcome to I+ Talks for Education Meets Inspiration. Setiap minggunya, saya dan Tiara akan ngobrol premium tentang edukasi untuk memberi inspirasi bagi Sobat I+ semua nih. Hari ini jauh nih, Ti. jauh banget nih, dingin kayaknya. Kayaknya ya, kayak salah satu negara Nordik yang paling bahagia katanya di dunia. Oh, paling bahagia bukannya orang-orang yang paling cool kayak Uh, kulkas itu gitu dia. nggak sih, cuek-cuek Katanya, gitu. kayak Kok bisa betah. bahagia? Tapi betah nih kayaknya nih. Tapi betah kayaknya. Negaranya kecil tapi inspirasinya besar nih. Dari Denmark, please welcome Dea Reski Gerastri. Hai Dea. Hai Dea, Kak. thank you loh udah mau diundang ke sini dan berbagi cerita semua, kita akan kupas semua, thank you banget. Terima kasih juga udah diundang. Oke, aku bacain sedikit tentang Dea. Nama lengkapnya Dea Reski Gerasti. Nama panggilannya Dea dan domisilinya di Aarhus. Bacanya gimana sih nih Aarhus? Bacanya Aarhus. Wow, baik. Oh, Kalau A-nya 2, bacanya jadi O. Iya, Aarhus. iya. Aarhus. I see. Aarhus, Denmark. Pendidikannya dia tuh satunya ilmu komunikasi dari Universitas Riau. Dan sekarang ini seru banget. S2-nya adalah Children's Literature, Media and Cultural Entrepreneurship. Dan dia juga penerima Erasmus Mundus Scholarship. Wow, lucu banget deh S2 kamu jurusannya. Iya, kenapa melenceng ini Dea? Kenapa sih kamu baru sadar di S2 tuh gimana? Kalau menurut aku sih kayaknya nggak melenceng ya, karena lebih ke menspesifikkan apa yang mau dicari. Karena waktu di ilmu komunikasi pun speciality-nya
atau apa ya istilah konsentrasinya itu jurnalistik. Jadi aku udah punya ketertarikan soal media. Terus pas lulus, eh, aku kebetulan angkatan Corona 2020. Jadi ketika lulus tuh banyak banget kayak mau cari kerja kok pada banyak yang di lay off gitu kan. Jadi aku saat itu berpikir ngapain ya, tapi aku udah tahu nih aku punya ketertarikan soal media. Terus berkumpul lah dengan teman-teman yang punya kesukaan yang sama soal media. Terus kayaknya di saat itu punya concern soal children. Kebetulan aku waktu itu punya adik umur 9 tahun dan aku ngeliat dia sangat struggling untuk belajar online. Nah, jadi aku punya keresahan dari situ. Terus akhirnya kayak ngapain ya kayak kita buat sesuatu digital literasi. Setelah 1 tahun aku baru sadar aku cuma punya background soal media, tapi aku pengen banget untuk nerusin project aku namanya Cerita Lana untuk developing digital literacy for children. Jadi untuk bisa nge-support ini aku butuh belajar lagi nih soal childrennya karena nggak punya background ya. Terus akhirnya aku nemu ada jurusan ini gitu. Dan pas aku kulik-kulik lagi jadi lulusan ilmu komunikasi tuh linear kok. Maksudnya linear dan lebih spesifik aja gitu. Oh, ini lucu ya. Iya. Tapi ini Sobat E Plus nih, Dea nih paket komplit untuk jadi narasumber. Kenapa? Karena dari beasiswa ada, dari tentang anak-anak ada, gitu kan. Online-nya juga ada. Ih, seru Ya. nih. Oke, jadi kamu memang suka sama komunikasi dan jurnalistik. Iya. Gimana ya bilang suka? Aku kayak passionate deh. Setelah aku kuliah, jadi waktu itu komunikasi itu bukan pilihan pertama, tapi aku alhamdulillah rezekinya di sana. Tapi ketika ngejalanin, aku ngerasa kayaknya aku memang suka deh di sini, kayak aku jiwanya di sini gitu. Terus aku juga sempat magang di Tempo dulu. Setelah magang di Tempo, terus aku buat ngerjain tesis, semakin kayak ini memang ini sih, aku nggak salah pilih gitu ya. Benar, ini gue banget nih gitu. Seneng deh orang yang nemuin passionnya ya gitu ya. Yang kuliah bukan karena dipilihkan oleh orang tua dan segala macam. Ini dia benar-benar sesuai yang dia mau gitu. Tapi pilihan pertamanya apa sih kalau boleh dibisikin tadinya? Oke, pilihan pertama aku sebenarnya aku sebenarnya pengen banget ceritain ini, tapi aku nggak tahu deh. Soalnya apakah ini nanti di akhir apa bagusnya di awal nggak tahu. Tapi aku spill aja. Jadi pilihan pertama aku tuh sebenarnya business and management. Oh, Aku beda sempat ya. ya beda. Terus sempat sedikit kecewa karena ya nggak dapet. Tapi yaudah deh, mungkin rezekinya di sini. Terus sekarang kuliahan aku itu tuh nanti di semester 3 aku bakal belajar business and management. Waduh, Ya, Sesuai. Masuk, pokoknya ya, masuk. ini masuk. Jadi aku nggak tahu deh kakak tahu tentang gimana program Erasmus. Tapi program Erasmus itu kita setiap semesternya beda negara. Kuliahnya beda negara. Aku kemarin semester 1 itu di Glasgow, University of Glasgow. Itu aku spesifiknya fokus belajar di education, School of Education. Nah sekarang aku di University of Aarhus, Aarhus University. Itu aku fokus belajar soal medianya, gitu, literatur and media gitu. Karena nama fakultas aku pun Fakultas Komunikasi, Communication and Culture. Jadi makanya aku bilang ini linear gitu. Terus nanti di semester 3 aku bakal ke Prancis, ke Prancis tapi ke Nantes. Nons? Ya, tulisannya Nantes. Katanya baca Nantes. oh bacanya nih. Ya, saya belum tahu bacanya juga, maaf ya. Jadi nantos loh kita. Ya, itu bakal belajar soal business and management. Karena kan aku ada cultural entrepreneurship. Emang kalau udah jalannya tuh ya Ya, harus belajar itu, tapi bisa lewat mana aja, nggak harus jadi S1-nya dari Business and Management. Wow, mau dong diceritain nih tentang Erasmus nih, kayak Sobat E Plus juga banyak banget nih yang belum tahu. Jadi kamu jalan-jalan terus, dikasih beasiswa tapi disuruh jalan-jalan. disuruh ke Eropa. jalan-jalan. Iya. Wow, jadi gimana sih konsepnya? Oke, mungkin aku
kenalin dulu, nama programnya adalah Erasmus Mundus. Erasmus Mundus Scholarship itu yang ngasih dari EU, European Union ya, atau Uni Eropa gitu. Dan memang kelebihannya dari program ini adalah minimal kuliah di 2 tempat, itu minimal. Jadi bisa 2 sampai 4 di universitas berbeda dan negara yang berbeda. Kebetulan jurusan aku itu konsorsiumnya atau negara yang mengampu jurusan itu 5. Glasgow University dari Skotlandia UK, Aarhus University dari Denmark, terus Tilburg University dari Netherlands, terus aku lupa cara bacanya, Wrocław University dari Poland, dan yang satu lagi Nantes University dari Prancis. Aku punya kesempatan untuk bisa belajar di 3 dari 5 university ini. Dan itu belum termasuk ada kesempatan untuk summer school. Gitu. Seru banget. Oh, jadi beneran ini sih dikasih biaya buat jalan-jalan ke sekolah. Summer school-nya itu ada 2 pilihan. Ada yang ke UBC, Kanada. Apa ya UBC singkatannya apa ya? Aku lupa, Kak. Sama yang satu lagi itu aku nggak tahu cara bacanya karena nama universitasnya di Jerman. Pokoknya di Frankfurt, Jerman. Wow. Itu. Jadi nanti bulan Agustus aku sebelum ke Nantes, aku bakal ke Jerman dulu untuk summer school. Aduh, udah deh. Serunya dia keliling dunia. Keliling. Tapi ceritain dong, kamu bisa daftar Erasmus ini gimana caranya? Tahu dari mana? Kalau tahu itu sebenarnya dari semester 7 kayak. Udah mahasiswa akhir, udah mulai khawatir apa yang harus aku lakukan gitu. Terus ternyata dapat karena berada di satu forum isinya orang-orang yang suka belajar, yang kayak cari-cari kesempatan. Terus aku menemukanlah bahwa ada namanya beasiswa Erasmus Mundus. Terus aku kulik apa sih beasiswa Erasmus Mundus ini, terus aku kayak aku tertarik deh gitu. Itu pas jadi mahasiswa akhir. Terus kan aku nyelesain skripsi, terus COVID, bingung gitu. Terus akhirnya kayak aku harus melakukan ini gitu kan. Terus aku teringat kembali, oh ya dulu kan aku pengen Erasmus Mundus ya. Aku coba kulik lagi kali ini, dan aku baru benar-benar paham bahwa Erasmus Mundus ini programnya banyak banget. Jadi aku cerita nih tentang program aku. Misalnya nanti ada teman-teman yang punya minat ke Erasmus Mundus tapi maunya jurusan engineering misalnya gitu. Itu cara daftarnya akan sedikit berbeda dengan cara daftar yang aku punya gitu. Tapi basicnya pasti administrasi, wawancara, itu basicnya pasti kayak gitu. Yang bikin beda adalah, jadi yang aku lakukan, aku pergi ke websitenya, katalognya Erasmus Mundus. Kalau nggak salah namanya Erasmus Mundus katalog something. Kalau di Google pasti ketemu. Nah, dari situ aku akan banyak banget programnya. Waktu aku daftar itu udah 170-an gitu. 107. Jadi program itu program studinya. Erasmus Mundus itu penyedia beasiswanya gitu. Jadi buat riset sendirilah apa aja program, karena 170 itu nggak semuanya aku bisa daftar. Aku harus cross check lagi, kayak aku backgroundnya ilmu komunikasi atau social science gitu kan. Jadi aku dari 170 aku seleksi yang social science nih yang mana aja gitu. Terus sampai akhirnya aku ketemu nih 5 gitu. Ada 5. Ini ada 5 program yang bisa aku daftar gitu. Dari yang 5 itu aku bakal masuk ke website programnya masing-masing. Terus di situ aku riset lagi tuh, riset satu-satu. Kayak aku lihat kurikulumnya, apa yang mau dipelajarin di sana gitu. Dari situ aku seleksi, jadi 3, kayaknya 3 nih kesempatannya gitu. Dan waktu aku daftar, waktu itu cuman boleh daftar 3 program berbeda. Tapi katanya setelah kayak tahun kemarin itu udah boleh, terserah mau daftar berapa aja gitu. Wow. Terus akhirnya dari situ aku
pokoknya salah satunya program ini, terus yang satunya lagi itu eh, impact entrepreneurship, ngomongin entrepreneurship. Terus yang satu lagi soal resilience gitu, social resilience. Pokoknya belajar soal education untuk untuk youth sih lebih tepatnya. Terus dari situ baru udah nemu nih websitenya, udah di riset, baru kan bakal dijelasin gimana cara daftarnya. Nah, aku akan ceritain program aku. Program aku itu cara daftarnya kita submit administrasi, ya kayak bukti udah lulus kuliah S1 gitu kan. Terus ya motivation letter, itu yang paling penting sih. Terus CV sama 2 rekomendasi dari akademisi atau praktisi itu. Terus setelah itu ya menunggu, pertama dapat surat LOE dulu dari Glasgow, karena Glasgow itu koordinatornya. Jadi diterima dulu nih, diterima di programnya, belum di beasiswanya. Terus setelah itu nunggu sekitar 2 bulan baru dapat pengumuman diterima dari si beasiswanya. Kebetulan program aku kita nggak ada interview, jadi langsung dari motivation letter, semuanya itu di motivation letter itu. Sama dia ada kriterianya, 40% motivation letter, terus 10% surat rekomendasi, terus kayak 20% itu CV gitu, 30%-nya adalah kesesuaian background. Jadi maksudnya kayak aku kan ilmu komunikasi sesuai nih, karena masih di lingkup sosial gitu. Sedangkan 2 program yang lainnya itu ada administrasi terus interview baru lolos atau enggak. Oh, ini jelas banget ya, udah sampai dikasih tahu persen-persennya. Thank you banget loh, nih keren banget. Jadi tadi ya, jadi daftar dulu universitasnya, dapat LOE-nya, baru kamu mengajukan beasiswanya ya. Maaf Kak, aku Kalian ya klarifikasi. sebenarnya ya. Iya, dia tuh Kali. satu pintu. Ya dia cuma satu Pintu. kali, tapi proses penerimaannya 2 kali. Oke. Oke. Tapi ada nggak yang nggak keterima beasiswanya? Jadi cuma programnya aja. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin, sangat-sangat mungkin. Hmm. Gitu. Karena aku boleh cerita tentang penerima beasiswa Erasmus ini, itu sangat selektif. Di program aku itu per 5 tahun hanya boleh 6 orang Indonesia. Oh, ada kuotanya. Iya. Wow. Oke. Itu bukan, dan itu nggak pasti dalam 5 tahun 6-6-nya dapat. Jadi dalam 5 tahun satu negara itu cuma boleh 6. Dan dalam satu batch itu cuma boleh 2. Wow. Ini memang dari sana atau kamu tahu dari mana ini? Tertulis di websitenya. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi sangat selektif ya. Terus Sangat gimana selektif. biar caranya bisa tembus kayak kamu? Oke. Aku sih tidak diberitahu kenapanya. Cuman kalau dari yang aku coba evaluasi, karena sebenarnya aku tuh daftarnya udah 3 kali. Oh, Aku keterima yang beasiswa ketiga. yang sama. Di sini Erasmus Mundus juga 3 Iya, kali. 3 kali. Aku keterima yang ketiga. Dan dari proses 1, 2, dan 3, aku menyadari di proses ketiga bahwa karena di 1, 2 aku keterima kampus, tapi tidak keterima beasiswa. Di 1 dan 2 aku sadar bahwa aku punya aku tuh eligible enough, qualified enough untuk masuk. Terbukti dengan aku dapat LOE-nya. Berarti kan, kami terima, tapi kami belum bisa kasih kamu beasiswa. Kenapa yang ketiga bisa? Gitu. Kenapa mereka mau yang ketiga? Karena akhirnya aku menyadari bahwa qualified enough itu tidak sama dengan promising atau promising candidates. Jadi kamu menurut kita tuh kamu terkualifikasi, tapi kami belum melihat bahwa kamu bisa menjanjikan. Atau maksudnya kalau kami memberikan kamu uang atau kami invest ke kamu, apakah kami bisa membawa misi kami lewat kamu gitu. Itu yang aku sadari sampai pada akhirnya di yang ketiga,
aku coba untuk merenungkan, mengkontemplasi ulang apa yang perlu aku tulis di motivation letter aku untuk meyakinkan mereka bahwa kamu bisa investasi ke aku dan aku bisa membawa visi ini untuk lebih luas lagi. Gitu, itu istilah analoginya gitu. Wow, Ya. penting ya, motivation letter tuh sepenting itu ya. Tapi aku penasaran, jadi kamu itu pas ditolak, kamu and then apply lagi di tahun yang sama atau gimana sih enggak. ceritanya? Karena pembukaannya cuma setahun sekali. Iya, lalu tapi LOA-nya tapi masih kamu pegang nggak apa-apa. Jadi 3 tahun kamu pegang apa gimana? Oh enggak, setiap tahun beda. Oh, Daftar lagi, coba lagi. Ya jadi setiap tahun ketika beasiswanya nggak dapat, aku cuma bilang aku reject ini gitu, aku akan ngulang lagi gitu. Oh, tapi universitas itu intinya nggak apa-apa ya kalau di reject. Jadi mereka nggak apa-apa dan ternyata mereka mau terima lagi kalau kamu apply. Iya, eh, di kasus aku sih iya sih Kak. Oh, baik ya. Iya. Dan tapi gimana sih Ya, cara nge-reject university itu? ya aku bilang kalau aku tidak punya dana untuk melanjutkannya gitu, karena aku pengennya dapet si Erasmus ini gitu. Jadi ya aku ngomong itu langsung. Ini emailnya pasti bagus ahli komunikasi dia. Aku nggak mau sama universitas Enggak. kamu. Nggak gitu Ya ya? aku nggak bilang aku nggak mau universitas kamu, aku bilang aku mau, tapi aku mau dengan Erasmus Mundus lah gitu. Dan aku akan coba lagi. Aduh, ini keren banget loh. Erasmus. 2-3 kali dah. Ini orang gigi Dia nggak banget. menyerah banget loh. Iya. Kalau dari yang pertama ke yang kedua, apa tuh yang kamu bedakan? Karena yang pertama tuh baru pertama kali kayak aku ngerasa itu baru pertama kali, jadi banyak, kalau aku sih ngerasanya sih banyak ini show off di nulisnya tuh kayak aku pernah ngelakuin ini, aku udah melakukan A B C D, aku udah bisa menguasai dunia, istilahnya kayak gitu lah. Jadi semuanya tuh aku kayak ngelisting achievement aku gitu. Dan itu belum bisa dapat beasiswa. Justru Not good enough katanya. It's not, iya, itu kayak yang aku bilang, kamu memang udah banyak melakukan banyak hal, cuman kita belum ngelihat sesuatu di kamu gitu. I see. jadi harus apa untuk sesuatu itu? Kamu tulis apa sih? Kasih dong bocorannya. Oke. Aku coba ingat-ingat lagi ya Kak. Aku tuh pernah ditanya juga sama orang tentang ini, dan seingat aku jawabnya gini. Cara aku nulisnya adalah, sekarang ini aku tuh punya kayu gitu. Aku tuh punya kayu atau aku punya besi gitu. Ini implisit gitu ya Kak. Aku punya besi dan aku pengen ngebuka sebuah pintu. Aku bilang gitu. Tapi masalahnya aku tuh nggak punya skill untuk memahat besi aku untuk jadi sebuah kunci. Dan aku tahu belajar di tempat kalian akan ngebuat aku jadi mahir untuk membuat kunci itu. Gitu. Terus nanti ketika kuncinya udah jadi dan aku bisa buka pintu, aku akan membuat sesuatu di dalam ruangan itu, dan sesuatu itu bisa kamu nikmati juga. Atau istilahnya sesuatu yang ini visi kamu gitu. Dan kan visinya kan adalah children's literaturnya ya, atau kayak ngebuat secara tajam lagi gitu tentang orang-orang punya kritis yang sama soal children's literatur gitu, atau gimana istilah katanya, jadi ada banyak orang yang punya concern yang sama tentang tentang narasi-narasi yang beredar untuk anak-anak gitu. Dan aku menawarkan bahwa aku sudah melakukan sesuatu di Indonesia soal digital literacy for children, dan aku tahu bahwa sekarang pasarnya itu digitalization gitu, dan kebutuhan akan digital literasi itu sangat-sangat mumpuni. Dan kalau kalian mengajarkan aku atau memperbolehkan aku ikut dalam di sini untuk belajar digital untuk belajar soal children's, sastra anak dan medianya, itu akan ngebantu aku untuk nge-empower apa yang udah aku kerjain dan ngeberi impact lebih, nggak cuma di Indonesia, dan mungkin aku bisa ke Eropa atau dunia gitu. Di advertising ya, mengadvertise diri.
Mm-mm. Tapi dia kalau ternyata yang ketiga nih nggak keterima nih, itu Mm-mm. kamu mau ngapain sih? Ada nggak rencananya? Oke, aku akan daftar lagi, aku akan evaluasi lagi, ya. Berarti ini Karena dia udah nunggu 3 tahun ya. Berarti kamu 3 tahun apa yang kamu lakuin ini pas? aku sambil kerja, sambil ya, dan ya sebenarnya aku juga daftar ke beberapa yang lain juga mencari mungkin ya, aku maksudnya aku tetap pengen yang ini, tapi aku tidak mau menutup diri mana tahu aku punya kesempatan yang lain Ya, gitu. tuh guys, jadi ditolak beasiswa 2 kali, ketiga kali malah keterima. Mm-mm. Gitu kan, jadi janganlah pantang menyerah, janganlah langsung mengurung diri. Aku nggak bisa, Iya, aku nggak. Banyak loh yang kayak gitu, Bu. Mm-mm. Ya iya. kan? Baru 1 kali, 2 kali udah ngambak. Jangan dulu, coba kayak Dea nih. Iya. Tapi dia belajar dari mana sih? Kok bisa resilient sekali nih? Iya loh. Aku oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Karena aku senang banget kalau ditanya soal itu. Karena aku merasa kalau ditanya nih misalnya eh, satu hal tentang diri kamu, kayaknya aku sekarang merasa aku tuh cukup resilience gitu. Aku merasa itu. Makanya ketika dapat pertanyaan yang tadi aku senang. Senang maksudnya kayak tervalidasi perasaan ini gitu ya, Kak. Kayaknya kalau di flashback lagi aku mulai aku rasa sih karena apa yang dibilang sama orang tua aku, terutama sama ayah aku tentang memaknai kegagalan kayaknya. Karena sebenarnya kata-katanya bukan gagal ya, waktu itu ayah aku bilang nggak apa-apa kok, kamu boleh melakukan kesalahan gitu. Tapi yang nggak boleh adalah melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi boleh kamu salah di A, tapi jangan ketika nanti salah lagi jangan yang A, harus salah yang B. Karena alasannya kalau kamu ngelakuin kesalahan yang sama berarti kamu tidak pintar gitu, atau ya tidak pintar lah gitu. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan yang lain berarti kamu belajar lagi nih, kamu belajar terus gitu. Jadi ketika aku gagal pertama kali, hal pertama yang aku lakukan adalah salahnya di mana ya gitu. Itu kayaknya karena itu makanya respon ketika udah gedenya adalah ini salahnya di mana ya, terus coba lagi gitu. Ketika yang kedua gagal lagi, kayak kemarin udah coba A, masih salah di mana lagi nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi aku rasa karena pemikiran itu yang dari kecil dan itu berefek sampai sekarang gitu. Oke, jadi fokus pada perbaikannya harus kemana nih ya? Bukan fokus sama nangis-nangisnya dulu ya. Iya, boleh sedih tapi bentar aja. Mm-mm. Abis itu lihat salahnya di mana. Kayak dia ini, dia benar-benar lihat ya dari hasil pertama. Oh, kira-kira oh ternyata aku tadi terlalu show off. Yang kedua berarti aku harus seperti ini seperti itu. Masih belum juga, baru dia perbaikin di ketiga. Bahkan kalau ketiga gagal nih Bu, dia mau coba lagi keempat. Ya. Kurang resilient apa ini orang gitu kan? Keren Keren banget. banget. Ya, ya. Tapi CV-nya juga nih kayaknya nih. CV-mu nih kayaknya banyak banget nih pencapaiannya. IPK-nya bagus banget nih kayaknya. Eh, aku Harus jawab ya. sebagus itu enggak? Aku sebenarnya sejujurnya kenapa aku ngerasa ingin daftar terus karena aku cukup percaya diri dengan hasil kuliah aku di semester 1. Alhamdulillah waktu itu aku lulus dengan 3,93. Sedap Ibu, Cakep sedap. banget Terus aku IPK-nya. juga dapat penghargaan dari rektor sebagai apa ya, kalau istilah di Unri waktu itu pemuncak, sebagai pemuncak dan panggilan pertama gitu. Wow. Jadi emang gak sia-sia ya dibangun sama dia nih, CV bagus. Tapi kamu ada kompetisi-kompetisi gitu ikut-ikut nggak? Oh, waktu kuliah ya aku pernah ikut kompetisi, tapi itu dari Udayana University. Namanya sih Parum-Param Udayana, tapi kalau dijelasin kayaknya itu kompetisi soal budaya gitu, budaya. Karena aku saat itu jadi delegasi dari Riau untuk presentasiin soal
budaya dan anak muda dari perspektif Riau. Karena waktu itu aku kuliahnya di Riau. Oke. Oh, keren banget nih ya di CV dia nih udah bagusnya dari akademik dari dalam universitasnya sendiri, tapi kamu juga banyak kegiatan ya di luar Mm-mm. universitas kamu. Oh, benar-benar memanfaatkan. Kamu tuh berarti benar-benar melihat peluang kah saat kuliah? Apa sih yang aku bisa lakuin selain di dalam universitas maupun di luar? Kenapa kamu nggak ya udah pada umumnya aja? Kalau Oh, dalam oke. universitas ya bagusin IPK aja gitu kan? Oke, aku cerita yang sekarang aja, yang sekarang terjadi aja Kak. Jadi aku kebetulan, alhamdulillah nanti bulan Juli aku konferensi di University of Birmingham, dan yang aku konferensiin itu adalah hasil tugas aku kuliah. Oh Iya, bisa? jadi ya karena ketika kakak ngomong kayak gitu, itu baru aja kayak kemarin temen aku pada, kamu ngapain sih gitu, kayak gitu. Karena aku ngerasa gini, eh aku ada dua konferensi nanti di bulan Agustus ke Cape Town. Cape Town tuh Afrika Selatan ya, di Afrika Selatan konferensi juga, dan itu tugas kuliah aku juga. Jadi aku tuh berpikir gini, aku kan udah sangat passionate nih ngerjain assignment ini. Aku merasa kenapa cuman satu atau dua orang aja yang baca ini gitu. Aku mau semua ini impactful untuk lebih banyak orang gitu. Jadi ketika aku dapat aku udah ngerjain terus dapat feedback dari dosen aku tahu oh ini aku harus perbaikin gini-gini. Aku daftarin untuk paper kayak gitu. Itu yang aku pikirkan Kak. Dan ketika teman aku mengatakan bilang gitu, ngapain sih Dek gitu, emang nggak capek udah selesai assignment juga malah dimasukin konferensi ini konferensi itu gitu. Karena aku berpikir pertama aku menunggu ini 3 tahun, terus aku udah di sini, aku nggak, masa cuma satu dua orang aja yang melihat passionate project aku ini gitu, atau impactnya cuma untuk satu dua orang aja gitu. Terus yang kedua, eh, karena jadi student menurut aku bahkan dari S1 itu membuka banyak peluang gitu, karena ada banyak banget kegiatan-kegiatan dengan title student gitu, ada student discount kalau kamu mau ikut konferensi A B C gitu kan. Oke. Terus jadi aku ya udah aku daftar aja gitu, dan yang paling menarik konferensi aku ini itu dibayarin gitu, kan Sama biasanya orang siapa? konferensi sama penyelenggaranya. Emang ini siswa Serius? teladan soalnya. Ini nilainya bukan A lagi, emang A plus dia nilainya. Sampai bisa dibayarin sama Ya, yang punya konferensi. Karena apa? Karena minta. enggak, enggak ya Kak, karena mereka menyediakan, terus aku daftar dan lolos gitu. I see. Oh, Emang kesempatannya tuh banyak ya. Oh, tapi iya. mungkin aku tambahin gini Kak, karena yang daftar itu nggak cuman aku, dari jurusan aku kayak kita bertiga, dan teman aku dua yang lainnya itu nggak dapat. Salah satunya alasannya karena dia tidak tahu bahwa ada kesempatan untuk dapat fundingnya. Jadi di situ aku merasa bahwa bukan cuman tentang kamu good or bad, tapi tentang kamu tuh cari tahu gitu kayak. Ya, do the riset ya. Iya. Please ya gitu kan. Jadi dia nih, aduh dia di paket pelengkap loh, resilient. Iya, tapi resilient ini udah kelas kakap gitu kan. Sama Bener. teliti banget sampai dia cari tahu sampai sedalam-dalamnya gitu. Dia riset dia tuh bagus banget gitu. Jadi kamu buka web, and then kamu cari-cari tahu ada konferensi di mana yang sesuai sama publikasi kamu, and then kamu apply sampai sedetail itu kah? Kalau oke. Nah, ini menurut aku ini pentingnya digital literasi. Ini karena aku pribadi ngerasa kenapa aku punya tahu berbagai kesempatan ini, karena aku punya satu hal yang aku pahami tentang gimana media bekerja. Kan kita itu bisa membuat bubble kita sendiri, atau ketika kita berinteraksi dengan sosial media kita, nanti secara tidak langsung algoritma itu akan ngebuat bubble kita sendiri, yang banyak orang berpikir itu akan jadi negatif karena kita akan berada di dalam itu aja gitu kan. Nah, aku berpikir
kalau memang kayak gitu cara kerjanya, berarti aku harus punya kontrol untuk sosial media aku. Maka yang aku lakukan adalah pertama kali aku buka tuh LinkedIn aku untuk follow-followin orang-orang yang punya expertise yang sama atau passion yang sama dengan yang aku pengen. Secara tidak langsung, aku kan akan terinfokan apa yang mereka lakukan. Terus misalnya mereka nge-repost apa tuh di LinkedIn gitu, aku akan follow lagi orang yang mereka repost itu, sampai pada akhirnya aku tidak berusaha lagi, informasi itu datang sendiri ke aku, karena aku udah ngebentuk bubble informasi aku itu gitu. Ini penting banget, penting banget. Jadi emang apa yang kita buka ya, yang kita follow, itu Iya. matters loh terhadap informasi apa nih yang kita dapat. Bener banget. Ini termasuk di sosial media kamu juga nggak? Kayak Instagram gitu. Ya di Instagram itu kalau misalnya aku udah ngelihat explore aku gitu, atau TikTok gitu aku udah ngelihat explore aku, wah ini udah mulai kayak kurang deh gitu. Udah gibah nih gitu. Gitu aku bakal coba untuk ngeriset dengan cari-cari apa di search-nya gitu, apa ya, informasi apa, karena itu nanti akan ngubah explore kita gitu kan. Dia akan tahu, oh sekarang dia lagi interestnya di bagian ini gitu. Oke, tuh algoritmanya berarti kita bisa ngatur ya sebenarnya ya. Oh iya, makanya kenapa para penerima beasiswa ini muncul terus di explore aku? Apa karena aku cari terus ya? Iya. Kenapa Bisa jadi. kenapa yang dangdutan juga muncul? Nah, itu sempat nyari, sempat lihat juga tentang dangdut. Coba di riset dulu algoritmanya. Wow, I see. Asik banget ya. Emang kalau udah passionate tuh gitu ya. Iya, dia tuh Jadinya ya. carinya bahkan sampai ke lubang kecil-kecil gitu dia cari semua. Iya, aku suka sama orang ini. Dia sangat. Tapi kamu punya ini nggak sih? Kamu punya rekomendasi buku bagus banget nggak buat anak-anak? Iya. Rekomendasi buku ya. Aku ada, karena aku passionnya di internet ya kak, apa di digital literasi. Tapi aku nggak tahu deh apakah itu ada di Indonesia atau enggak, karena aku menemukannya kemarin di Glasgow. Judulnya itu Dots. DOT. Ya, DOT titik. titik. Oh, nggak pakai Ya. S. Oke, ini Itu buku tentang apa? itu dia menceritakan tentang anak namanya Dot, terus gimana dia berinteraksi dengan gadget-gadgetnya sampai pada akhirnya dia lelah gitu. Terus akhirnya dia orang tuanya mendorong dia untuk keluar rumah, terus dia akhirnya bermain dengan temannya di luar rumah. Itu sederhana, cuman yang menurut aku menarik karena kosakata yang dipakai itu adalah kosakata tentang internet, kayak dot, like, tag, tweet, share, kayak gitu loh, kalimat itu. Dan itu diulang, jadi ada kegiatan dia pas pakai gadget, terus kegiatan dia di luar rumah, tapi dengan kosakata yang sama. Jadi dia share, tapi ada aktivitas di luar rumahnya. Sesuatu yang berbeda. Nah, terus kalimat pembukanya kan Dots knows everything. Dots knows a lot. Di akhirnya Dots learn a lot. Itu. Benar. Ya ada, dan aku suka banget, dan pertemuan aku dengan buku itu itu tuh kayak tidak sengaja aku pergi ke perpustakaan untuk mencari buku A, karena aku udah yakin banget aku akan gunain buku A untuk assignment aku. Ketika aku cari, terus aku ngeliat ada buku ini, terus aku buka, wah ini adalah yang aku harus lakukan gitu. Kayak oke, maaf aku tidak lanjut dengan buku A, karena aku udah ngerencanain untuk nulis tentang si buku A ini kayak dari awal semester gitu. Karena kalau di Glasgow itu kan tugasnya itu dikasih tahu dari awal, questionnya udah dikasih tahu di awal. Jadi aku udah kayak aku akan pakai buku ini, udah yakin banget, udah nge-develop, udah nge-breakdown ide-idenya gitu, kayak tinggal ambil bukunya terus tulis, analisa gitu. Pas ketemu buku ini langsung, oh enggak, ini dia banget. Ya, digital literation lagi ya, kamu banget nih, aha moment nih. Menarik nih. Iya.
Kalau buku-buku ini loh, anak-anak zaman sekarang tuh kan biasanya buku dongeng juga bagus ya untuk membangun Hmm. imajinasi mereka. Tapi justru yang aku lagi cari sekarang adalah buku-buku yang menceritakan tentang perjuangan. Pernah nemu Hmm. nggak? Dalam bahasa Inggris juga boleh, dalam bahasa Indonesia. Misalnya, yaitu buku bagaimana mereka bisa resilient kayak kamu. Ini kan harus dibangun Hmm. dari kecil ya sebenarnya ya Ah, untuk dasar hal-hal seperti oke. ini. Ini ada nggak? Oke, aku kayak harus jujur aja deh Kak. Karena sebenarnya aku datang sini, saya aku kuliahnya kan kita punya banyak opsi dan aku tuh bukan yang si buku banget gitu. Aku opsinya emang media gitu. Jadi mohon maaf aku bukan orang yang tepat untuk memberikan rekomendasi itu. Gak apa-apa. Apa banget. Soalnya aku berpikir bahwa resilient kayak kamu, setangguh kamu, sampai memang harus passionate itu sebenarnya untuk kuliah gitu kan, harus dibangun dari sejak dia kecil gitu. Jadi aku penasaran, oh jangan-jangan ada nih buku yang sesuai gitu. Nanti kalau dia sambil baca-baca di Ya mungkin perpustakaan kalau ada, ya boleh aku ya akan dibisikin ke Tiara. ya siap. Dia ceritain dong tentang Glasgow, tentang Denmark. Kayak gimana sih negaranya dan iklim edukasinya? Oke. Kayaknya dari cara belajar kali ya. Karena di Glasgow, aku kalau untuk hidup aku sangat bersyukur negara pertama karena ini pertama kali aku going abroad, honestly. Jadi aku sangat bersyukur Glasgow adalah tempat pertama aku berpijak gitu, tempat pertama aku untuk going abroad gitu. Karena sangat welcome. Aku sangat ngerasa mereka baik gitu. Baik baik banget gitu. Sampai ada di tahap yang kayak mereka nih beneran baik atau mereka lagi being polite sih, ada di tahap kayak gitu. Bahasa Bener. basi Cin Heeh. gitu. Iya. Itu kalau untuk hidup gitu, tapi kalau untuk sistem belajarnya aku cukup culture shock banget karena di Glasgow itu kebetulan aku jurusannya sosial ya, jadi kebanyakan itu diskusi. Kita punya kelas 2 jam, eh, aku punya dua mata kuliah dan satu satu mata kuliah itu kayak per harinya tuh 2 jam, satu kelasnya 2 jam. Terus bisa dibilang 80%-nya adalah diskusi, 20%-nya itu baru teacher. Jadi ada satu hari aku itu diskusi di dalam di tablenya itu sampai 5 topik gitu. Jadi di hari pertama itu sangat-sangat culture shock karena aku datang dari student Indonesia yang ketika masuk kelas dengerin Siap nyatet ya. nyatet bener, aku disiap banget gitu. Ternyata aku harus ngomong dan itu kayak aku ngomong cuman pada saat kayak aduh ini gimana sih gimana gitu. Itu jadi aku melihat bahwa dosen aku itu dia sebagai fasilitator di sana, lebih ke fasilitator. Dan yang lebih culture shocknya lagi ketika keluar itu membingungkan karena nggak ada konklusinya. Jadi kita apa nih, A apa B apa C gitu. Jadi datang dengan pertanyaan, keluar dengan pertanyaan yang baru gitu kan. Itu awal jujur itu aku kayaknya sebulan pertama kayak apa sih gitu, tapi tetap dijalanin tapi sambil kayak ini apa sih gitu, dan aku memvalidasi perasaan aku kepada teman-teman sesama Asia lainnya gitu, karena kita yang sesama dari Asia tuh kayak ya bingung gitu. Bingungnya karena ya nggak ada kan nggak ada yang dibawa pulang ya, kayak nggak ada konklusinya gitu, karena pulang selalu dengan pertanyaan yang baru, dan kalau kita nanya dosennya akan ngebalikin lagi, what do you think. Jadi ini intinya biar anaknya cari tahu sendiri ya habis pulang, cari tahu sebenarnya kebenarannya tuh apa, Benar, infonya tuh apa gitu ya. benar, Justru nanti kamu akan membawa pertanyaan yang berbeda di hari kedua. iya Gitu ya. benar. Itu yang pada akhirnya aku sadari, kayaknya ini deh maksudnya gitu. Nah kalau di Denmark secara hidup, apalagi di Aarhus, aku ditanyain juga, kamu suka Aarhus apa Glasgow? Sejujurnya Aarhus, karena nanti di semester 4 aku akan balik lagi ke sini. Jadi nanti aku semester 4 itu ada boleh tinggal di satu dari 5 negara yang tadi aku sebutin di awal, dan aku sudah 80% aku akan kembali ke sini gitu.
Nah, alasannya kenapa? Aku sih bilangnya langsung aja kayak karena tenang. Terus ditanya ini tenangnya tuh gimana gitu. Aku awalnya nggak bisa mendeskripsikan tenang yang seperti apa ya. Terus sampai akhirnya aku berpikir, aku tahu kenapa aku bilang Aarhus itu tenang. Karena semuanya itu teratur. Jadi kita tuh ngerasa hidup kita tuh kayak berjalan dengan apa ya, dengan Otomatis ya. dengan otomatis aja gitu. Kayak semua orang tuh kalau sepedahan di situ tempatnya. Terus kalau lampu merah ya diam gitu, berjalan nih kayak gitu. Terus kita tahu kapan bis itu datang kayak gitu. Jadi semuanya tuh Matematiknya bagus ya. jadi ke hati pun kayak tenang gitu. Kayak kita bisa tahu bahwa besok aku akan A, akan B, akan C, dan itu checklist gitu. Itu tentang Aarhus. Termasuk cuaca ya, jadi lebih bisa diprediksi ya. Buat orang-orang yang suka teratur nih, boleh dicoba ke luar negeri, Iya. pilih negara-negara yang teratur juga. Denmark kayak Dea. Iya, karena banyak yang bisa lebih diprediksi, jadi kita juga lebih nggak khawatir, nanti hujan nggak ya, nanti apa nggak ya, gitu. Dan ya itu nggak takut ketabrak karena bagus ya, ini ya, jalan-jalan ada Polisi kurang kerjaan deh kayaknya kalau di Aarhus. Iya. Kak, aku ada cerita dari ini, aku akan selalu ceritain ke semua orang. Jadi ketika aku datang pertama kali di Aarhus itu kan aku dari Glasgow. Aku dari Glasgow ke Edinburgh ke Copenhagen ke Aarhus. Itu seharian aku udah lelah banget gitu. Tapi ketika aku nyampe, aku masih harus ngambil kunci ke rumah teman aku. Dan masalahnya adalah dari bus stop itu ke rumah teman aku ke kiri kayak 10 menit, rumah aku ke kanan 7 menit. Jadi aku kayak aku udah capek banget, ini gimana ya kalau aku ke sana, dan aku harus bawa 2 koper gitu loh Kak. Itu kan lelah banget. Terus aku kayak oke, mereka bilang Denmark adalah negara paling aman, mari kita buktikan. Aku taruh 2 koper aku di bus stop, aku pergi ambil kunci ke tempat teman aku, terus kayak 20 menit pas aku lihat masih ada di sana. Oke, approve gitu. Wow. Beneran. Gak ada yang nyentuh, gak ada yang nyentuh. Dan itu kejadiannya jam 10 malam. Oh, wow. Dan aman ya, kehidupan malam di sana juga aman ya, apalagi sebagai seorang Muslim gitu. Kira-kira ada nggak sih pernah ngerasain gangguan-gangguan gitu? Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada, dan semoga tidak ada. Amin. Bahkan aku punya impresi yang sangat baik dengan orang Danish itu sendiri, karena aku tuh tinggalnya di rumah. Tapi aku nggak tinggal sama orang gitu ya, aku tetap tinggal kayak di kos-kosan, tapi aku punya landlord. Dan landlord aku tuh sangat-sangat baik. Karena di hari pertama aku tuh lagi makan gitu, beliau datang karena mau ngecekin kamar, karena saat itu cuma aku yang baru datang pertama kali. Terus aku tuh lagi makan di meja makan. Mungkin kalau orang makan tuh bawaannya sedih kali ya, dilihatnya sedih gitu. Dia tiba-tiba datang terus bilang, "Hi Dea, are you okay here? Like, kamu ngerasa homesick nggak?" Kayak gitu. Enggak, aku lagi makan aja gitu. Dia kayak sangat-sangat concern dengan aku, apalagi dia bilang aku adalah orang Muslim pertama yang tinggal di rumahnya gitu. Jadi alasan dia nanya kayak gitu karena dia tuh sudah memprediksi gitu istilahnya, bahwa kamu akan ngerasa berbeda nih dengan teman-teman yang lain, karena yang lain tuh dari Eropa kan. Jadi aku mau make sure kalau kamu ngerasa oke. Bahkan dia mencarikan komunitas Muslim biar aku bisa datang. Dia email aku, ini aku udah tanya sama orang di sini ada komunitas Muslim. Nah, kalau kamu mau hari Rabu gitu kan, nanti aku temenin kamu untuk ketemu sama orang ininya gitu. Lucu banget nih, the best sih. Aku pikir semakin ke atas semakin kaku, enggak ya? Enggak sih, baik banget dan lucu banget. Kemarin aku kan ngundang kayak teman aku ke rumah, ketemu sama landlord aku. Dia pikir yang aku undang tuh kayak 1 atau 2 orang, terus dia kaget kalau yang aku undang tuh 10 orang. Dia bilang, "Kamu punya temen Dea," gitu. Jadi dia kayak ngerasa relief banget gitu. Aku seneng banget kamu ternyata punya temen gitu. Kayak gitu. Jadi
ya impresinya baik banget sih, makanya aku suka di sini. Happy. Ternyata nggak sekulkas itu, tidak Iya, sekaku biasanya soalnya itu. infonya gitu semakin ke atas Hmm, semakin kulkas gitu kan. Tapi hmm, ternyata oke, oke. pajak-pajak kan tapi tinggi tuh di Denmark ya Iya, katanya iya. kan. Ngaruh nggak sih ke kamu? Karena aku tidak bekerja, jadi tidak, jadi nggak ngaruh. Cuman aku dengar dari beberapa teman aku yang part time, karena kan ada juga yang dia di jurusan aku tapi dia self funded kan, dia jadinya harus part time, dan itu memang cukup gede gitu. Bahkan kalau aku bilang secara housing itu lebih mahal di Glasgow dibandingkan di Denmark, di Beras, Aarhus. beras, berapa beras? Oh, Di beras. sini deh. Oke, beras itu kalau nggak salah 19 kron dikali 2.500 berapa ya kak? Kali 20 lah ya, kali Kali 20. 2.500 lah ya. Oke, 50.000. 50.000. Satu Tapi itu apa? yang 1 liter, yang satu Oh, liter. kok itu dia mahal. Iya, 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 iya. Halo, ya udah aku Gitu. bersyukur di sini berarti kemarin ada podcast aku nggak bersyukur, sekarang aku bersyukur di sini. Syukur. Iya, iya. Makanya harus roti. Apa sih makanan di sana? Makanan utamanya apa sih? Iya, roti. Roti ya. Roti, Emang harus makan makanan sana, makan roti yang keras-keras itu. iya benar. Ya, Gitu. cabe, Iya. cabe bisa gampang nggak dapet cabe. Ada toko Asia ya? Ada. Jadi tempat tinggal aku tuh sangat convenience. Kayak cuman jalan 10 menit. Enggak deh. Bahkan kayak 8 menit, 7 menit gitu. Ada toko Asia paling gede. Terus di sampingnya ada halal store. Wah, udah lengkap Yes. ya. Iya, iya. Terus kayak 15 menit ada masjid. Jadi aku kayak sangat Ya, tenang. pantes dia nggak mau pulang. Dia pengen Iya, balik udah lagi dia ke balik lagi ke situ. Ya, ya, approve, approve, approve. Ini sesinya bagus banget sih. Dia mau dong disemangatin nih buat yang masih S1, bahkan SMA, SMP, biar bisa ke luar negeri juga. Harus apa sih? Harus. Oke, kalau aku pribadi mau bilang ke teman-teman, aku tuh bukan dari orang yang keluarganya secara collectively berpikir akan pergi ke luar negeri. Aku adalah orang pertama di keluarga aku yang kuliah ke luar negeri gitu. Jadi yang pengen aku bagikan adalah kayak banyak orang yang bilang kayak nggak ada yang nggak mungkin, dan aku percaya itu kayak karena dari aku baru sadar, ibu aku bilang waktu aku kecil itu mimpi aku tuh ternyata spesifiknya gini, bertemu dengan orang-orang hebat dan mengunjungi tempat-tempat yang istimewa. Itu mimpi aku dari kecil, dan ini berarti aku sudah memanifesting dari kecil, dan meskipun tidak tahu bahwa ujungnya ke sini saat kecil, tapi aku yakin bahwa aku perlu melakukan sesuatu, makanya bisa ada kesempatannya. Dan aku pengen bilang ke teman-teman bahwa ya kalau kalian pernah berpikir untuk itu, aku yakin pasti ada kesempatannya kalau kita mau mengusahakan kesempatan itu. Karena aku percaya ternyata yang orang-orang bilang belajar di mana aja itu sama aja, enggak. Aku nggak percaya itu. Tidak sama, Enggak, Ferguso. enggak sama. Enggak sama. Dan cobain deh, sangat menyenangkan. Ayo, aku tunggu. Cobain yuk, Arhus tuh betah loh dia. Yuk, kita berangkat sekarang. Dea, mau dong, kan literasi orang Indonesia nih katanya rendah banget ya. Skor PISA-nya mengkhawatirkan. Ada tips and trik nggak biar anak-anak Indonesia nih literasinya meningkat gitu? Oke. Kalau aku pribadi eh, kayaknya sih harus datang dari rasa penasaran ya. Kayaknya yang perlu pertama kali dibangun untuk si anak ataupun orang dewasa di sekitarnya adalah rasa penasaran itu sendiri gitu. Karena makin kesini aku makin sadar bahwa dibandingkan dibilang pintar, kayak lebih menghangatkan ketika dibilang
you are very curious gitu. Jadi orang penasaran itu kayak lebih menyenangkan gitu. Dan aku juga mungkin kita harus redefinisi atau mendefinisikan ulang arti penasaran, karena mungkin aku juga backgroundnya dulunya jurnalistik gitu. Dulu aku berpikir bahwa ketika kamu bisa menanyakan sesuatu soal why, kenapa A, kenapa B, kenapa C, itu adalah ciri-ciri kamu orang yang pengen tahu gitu. Tapi makin kesini, terutama setelah belajar, ada satu mata di kuliah aku tuh selalu ada pertanyaan soal what affordances of this, pokoknya dengan cases manapun gitu. Aku cari tahu affordances itu kalau di Indonesia kan artinya keterjangkauan ya, atau kayak gimana objek ini bisa ngebawa kamu ke potensi apapun, possibility apapun. Dan aku mulai mendefinisikan ulang rasa penasaran itu tuh bukan tentang gimana ngebuat anak-anak itu bisa mempertanyakan reason untuk setiap kejadian yang ada, tapi lebih kepada gimana ketika anak-anak dihadapkan pada suatu hal, dia itu pengen tahu hal ini akan ngebawa dia kemana. Ya, itu karena itu soal affordances gitu. Jadi aku rasa orang-orang sekarang dengan parenting yang udah maju di Indonesia udah mulai menyadari untuk ayo berdiskusi dengan anak gitu. Tapi mungkin yang pengen aku suarakan bukan cuma diskusi tentang ngebuat mereka mau bertanya atau penasaran mencari reasoning gitu. Lebih ke rasa penasaran mereka itu gimana kita bangun untuk buat mereka punya kebebasan untuk pergi atau berimajinasi kemanapun. Oke. Iya. Jadi mau dibawa kemana? Benar. Oke. Ini menarik sekali nih. Jarang sekali ada yang membicarakan tentang ini karena biasanya pertanyaannya liar kan kemana-mana gitu ya. Mengarahkan ke tujuan yang mana. Oke. Ti, ada pertanyaan terakhir nggak, Ti? Ya, tolong ceritakan atau tolong ajak anak Indonesia yuk ke luar negeri dengan 3 kata. Kenapa harus ke luar negeri? Jangan 3 kalimat singkat. Kenapa harus ke luar negeri? Oke, aku berpikir bentar ya Kak. Boleh. Kenapa harus ke luar negeri? Kenapa harus ke luar negeri? Kalau aku, karena aku yang pertama ada banyak hal yang aku takut, aku agak sedikit takut, khawatir kalau aku bilang ini seakan-akan tidak ada di Indonesia gitu ya. Pasti ada di Indonesia kayak pengalaman yang menarik gitu, tapi yang membuat itu jadi sesuatu yang spesial adalah ketika kita tuh bertemu dengan orang yang lebih diverse lagi gitu. Karena kan di Indonesia juga udah berbeda nih, tapi kita masih punya masih ada satu hal yang sama kayak oh iyalah, meskipun beda-beda daerah tapi kayak kita masih punya satu value yang sama gitu. Tapi ketika ketemu orang dari beda negara, gimana kita berinteraksinya itu tuh kayak oh, bahkan kita kayak kenapa dia A itu tuh bakal balik ke histori negaranya gitu loh. Dan menurut aku itu sangat menarik karena ya intinya mungkin aku akan mengutip lagi kata-kataku, kenapa harus keluar negeri, karena kamu akan bertemu dengan orang-orang hebat yang mungkin tidak kamu temui di tempatmu sekarang dan tempat-tempat istimewa yang bakal jadi good memory. Bagus. Langsung sekarang juga dibongkar ke beasiswanya ada apa aja, negaranya mana aja biar mengikuti jejaknya dia.
Dea, terima kasih banyak ya. Dea, Makasih thank you. banyak, Sukses Kak. terus Dea buat semester-semester berikutnya pindah-pindah negara. Semoga adaptasinya juga cepet dan sama kayak di sekarang kamu bisa dapat sesuai yang kamu inginkan gitu kan. Amin. Sukses Terima juga kasih banyak. konferensinya, semoga banyak jalan-jalan, jalan-jalan terus gitu. Iya, Thank you so terima much kasih banyak, Dea. Kak. Sudah Oke, diundang. Sobat A Plus tuh dari Riau sampai ke Glasgow, sampai ke Denmark, mau ke Cape Town, mau kemana-mana. Ini udah jelas sih. Ini mengubah rasa penasaran menjadi apa ya, petualangan akademik ya, kayaknya seru Seru. banget. Jadi inget tuh, jadi coba dicatat kata-kata papanya Dea ya. Jadi boleh salah, tapi jangan melakukan kesalahan di tempat yang sama. Jadi boleh salah di A, nanti salah lagi di B, nggak apa-apa. Salah itu aman, biasa aja. Ambil pelajaran dari situ, terus berani bertanya, berani mencoba, dan biarkan pendidikan membawamu ke tempat-tempat yang belum pernah kamu tuju kayak Dea tuh ya. Pendidikannya membawa kemana-mana. Oke, sampai jumpa di episode A Talk, A Plus Talk berikutnya. Thank you. Bye. Wow.